je saya nonton di A7, biar salah lirik lolos ji. Itu uangnya langsung cair. Iya, jadi langsung dikasih ke pesertanya. Kan ada yang marah-marah tuh. Siapa sih kodong-kodong siapalah. Nggak terlalu begitu kenal juga kan, gitu kan. Dan ngapain ngasih virtual gift katanya? Siapa itu? Nggak tahu tuh siapa itu. Ati Kodong atau siapa? Aku nggak ngerti. Detik-detik virtual gift mengguncang panggung dangdut. Selamat datang kembali di Showbiz Inside, tempat di mana drama di balik layar lebih heboh dari konser utama. Malam ini, kita akan membongkar sebuah insiden yang tampaknya sepele, namun berhasil memicu perang dingin antara dua diva dangdut kita, Dewi Persik dan Ati Kodong. Semua berawal dari panggung megah D Akademi 7 yang seharusnya fokus pada suara emas para peserta. Tetapi, tiba-tiba pencahayaan bergeser ke area chatbox. Ya, Anda tidak salah dengar. Pemicunya adalah sebuah virtual gift. Pertanyaannya, hadiah digital apa sih yang sampai membuat suasana panggung Indosiar serasa seperti adegan film action? Apakah ini semacam bom waktu digital yang disamarkan sebagai emoticon? Ati Kodong, sosok yang dikenal tak pernah gentar menghadapi kamera, melakukan gestur ini di tengah siaran langsung, menunjukkan dukungannya kepada seorang kontestan yang, menurut sebagian netizen, seharusnya mendapat perlakuan lebih adil dari dewan juri. Tindakan ini, yang merupakan dukungan online publik, langsung menciptakan kerutan di dahi para juri, terutama Dewi Persik. Disinilah intrik dimulai. Apakah hadiah ini murni dukungan atau kode rahasia bahwa ada yang kurang beres di sini dan saya tahu cara memperbaikinya? Ingat, di dunia showbiz, terkadang satu stiker virtual bernilai lebih dari ribuan kata. Joke ringan. Konon, virtual gift ini saking hebohnya, harganya sampai mengalahkan biaya listrik satu studio Indosiar selama seminggu. Mudah-mudahan saja tagihannya tidak ditanggung peserta yang dikasih ya. Nah, kita akan selami lebih dalam. Apa niat tersembunyi Ati Kodong di balik mouse click yang legendaris ini? Tetap bersama kami, karena yang terungkap berikutnya adalah peta persaingan yang sudah lama dipendam. Ati Kodong, sang ratu kritik dengan kejutan digital. Mari kita soroti profil si pemberi hadiah, Ati Kodong. Bagi Anda yang mengikuti perkembangan dangdut, nama ini bukan barang baru. Ati dikenal sebagai sosok yang berani bersuara, tak takut berkonfrontasi, dan seringkali menciptakan kegaduhan publik dengan komentar-komentarnya yang pedas tapi jujur. Sebuah kombinasi yang membuat produser konten auto senyum. Namun, di D Akademi 7 ini, Ati memilih jalan yang berbeda, bukan dengan kritik lisan, melainkan dengan virtual gift. Ini jelas menarik perhatian. Kenapa harus menggunakan gift? Apakah ini strategi barunya beralih dari juru bicara pedas menjadi juru bicara digital yang sweet? Tentu saja langkah ini langsung dianalisis sebagai sebuah statement. Sebuah statement yang mengatakan bahwa dukungan dan penilaian tidak harus datang dari kursi juri. Ini seperti mengirimkan sinyal bahaya ke ruang kontrol acara. Di dunia live streaming dan kompetisi, virtual gift sering dianggap sebagai mata uang pengaruh. Dengan memberikannya secara terbuka, Ati seolah menegaskan posisinya sebagai penentu selera publik yang sah. Ini adalah permainan pengaruh yang cerdik. Joke ringan, Ati Kodong ini memang jago bikin kejutan. Kabarnya, tetangga Ati sampai kaget. Dia yang biasanya kirim rantang berisi sayur, sekarang kirimnya virtual gift ke acara TV. Mungkin dia sudah upgrade ke sistem pengiriman dukungan 5.0. Dan apa yang terjadi selanjutnya yaitu respon diam Dewi Persik justru makin membuat semua terasa misterius. Responding injury, kekuatan komentar yang tertunda. Di tengah kehebohan virtual gift Ati Kodong, semua mata tertuju pada dewan juri, terutama pada Dewi Persik. Publik tahu, Dewi Persik bukanlah tipe yang suka menahan diri. Dia adalah mic check yang berjalan. Setiap kata-katanya adalah headline. Namun, dalam momen krusial ini, Dewi Persik menunjukkan sikap yang jauh lebih menakutkan, keheningan yang dingin. Reporter kami mencatat, ada jeda panjang dan tatapan mata yang tajam, seolah sedang menganalisis setiap detail tindakan Ati. Sikap ini, komentar yang tertunda, adalah hook yang jauh lebih kuat daripada teriakan atau goyangan. Ini menunjukkan bahwa Dewi Persik tidak hanya sekedar bereaksi, dia sedang menyusun strategi. Jeda ini memicu spekulasi yang liar. Apakah dia terkejut
terkejut, marah, atau justru sedang menghitung dampak finansial dari virtual gift tersebut terhadap hasil voting. Di dunia entertainment, silence is gold, dan Dewi Persik menggunakannya layaknya senjata rahasia. Keheningan ini seolah berkata, "Saya lihat apa yang kamu lakukan, dan balasan saya akan jauh lebih spektakuler." Joke ringan, para analis bahasa tubuh menduga saat itu Dewi Persik sebenarnya sedang sibuk mencari tahu cara memberikan virtual gift yang lebih besar. Sayangnya, beliau malah menemukan diskon online untuk daster, jadi fokusnya sempat teralihkan sebentar. Namun jangan salah, di balik tatapan itu, api persaingan mulai memberkobar, dan respon mengejutkan yang akan datang adalah puncak gunung es dari ketegangan yang sudah lama dipendam. Tanggapan Dewi Persik, serangan head-on soal ketulusan. Akhirnya, Dewi Persik angkat bicara. Dan seperti yang kami prediksi, responsnya tidak main-main. Ini bukan sekedar komentar, ini adalah serangan head-on yang membongkar etika dukungan di industri hiburan. Dewi Persik tidak menyerang Ati Kodong secara pribadi, melainkan niat di balik virtual gift itu. Inti dari tanggapannya adalah kata kunci yang sensitif, ketulusan. Dewi Persik mempertanyakan, apakah virtual gift yang diberikan secara terbuka di depan publik itu murni dukungan tulus atau hanya upaya show off untuk menarik perhatian dan mendominasi narasi? Dia seolah mengirim pesan kepada semua pihak bahwa dukungan sejati bagi kontestan seharusnya bersifat mendidik, dari hati dan tidak perlu diiklankan secara jumbo. Ini adalah kritik pedas terhadap budaya gimmick dan flexing di media sosial. Dewi Persik, dengan otoritasnya sebagai juri, menggunakan platformnya untuk mendefinisikan ulang apa arti dukungan otentik. Joke ringan. Dewi Persik menyarankan, kalau mau dukung tulus, harusnya kirim rendang buatan rumah, bukan virtual gift. Alasannya, kalau rendang, juri lain bisa ikut merasakan. Itulah definisi tulus yang sesungguhnya. Serangan ini sangat efektif karena menyerang langsung akar dari popularitas Ati Kodong, kemampuannya untuk menciptakan keributan. Namun, kami menemukan bahwa akar perseteruan ini jauh lebih dalam, terkait dengan konflik lama yang terbongkar tak lama setelah insiden ini. Spoiler konflik lama, persaingan yang deep-rooted. Tim investigasi kami mendalami arsip-arsip lama dan menemukan fakta yang mengejutkan. Perseteruan antara Dewi Persik dan Ati Kodong bukan terjadi secara tiba-tiba, karena virtual gift semata. Insiden di The Academy 7 hanyalah pemicu yang membuka luka lama. Kami menduga ada persaingan deep-rooted yang sudah lama terpendam. Mungkin terkait dengan persaingan popularitas, klaim siapa yang lebih berhak berbicara atas nama dangdut tradisional, atau bahkan soal slot acara yang sama. Di dunia hiburan, persaingan seringkali disembunyikan di bawah lapisan senyum palsu. Tetapi, begitu ada celah, seperti virtual gift ini, semua yang terpendam langsung meletus ke permukaan. Ini adalah cerita yang melampaui kontes dangdut biasa. Ini tentang dua mega bintang yang bersaing memperebutkan narasi dan spotlight. Dewi Persik menggunakan panggung The Academy sebagai mic untuk membalas dendam gimmick lama yang selama ini ia pendam. Joke ringan. Kami menduga konflik lama ini berawal dari perebutan lipstick di belakang panggung. Tapi ternyata lebih serius. Mereka sama-sama ingin menjadi yang pertama menemukan resep bakso mercon terenak. Apapun alasannya, fakta bahwa virtual gift sekecil itu bisa menjadi alasan melancarkan balas dendam publik sungguh mencengangkan. Analisis bahasa tubuh. Kode rahasia di kursi juri. Selain kata-kata pedas yang terungkap di kamera, tim ahli bahasa tubuh kami menganalisis rekaman interaksi Dewi Persik dan Ati Kodong, atau interaksi tak langsung pasca insiden ini. Ada beberapa kode rahasia yang tersembunyi di balik senyum dan tatapan mata mereka. Pertama, gerakan tangan Dewi Persik saat berbicara. Itu bukan gerakan biasa, itu adalah gestur yang menegaskan otoritas, seolah-olah dia sedang menjadi hakim agung yang memutuskan nasib virtual gift itu. Kedua, ekspresi wajah Ati Kodong di media sosial. Meskipun dia mencoba terlihat santai, ada ketegangan yang jelas, menunjukkan bahwa dia tahu persis power dari serangan Dewi Persik. Analisis kami menyimpulkan bahwa perseteruan ini adalah pertarungan antara senjata lisan Dewi Persik melawan senjata publikasi Ati Kodong. Kedua-duanya sama-sama kuat. Bahasa tubuh mereka mengekspos bahwa ini adalah permainan catur yang serius, bukan sekedar drama spontan. Mereka berdua berakting di depan kamera, tetapi dengan emosi yang sangat nyata. Joke ringan. Menurut ahli, tatapan Dewi Persik Ati Kodong itu setajam silet yang baru diasah.
Konon saking tajamnya, juri Lion sampai pura-pura batuk agar tidak terkena damage. Namun terlepas dari candaan ini, kita harus mengakui bahwa ketegangan emosional ini adalah kunci yang menghubungkan kita ke bagian berikutnya. Reaksi publik, netizen terbelah menjadi dua kubu besar. Seperti yang selalu terjadi dalam drama selebriti, publik langsung terbelah menjadi dua kubu besar. Netizen bergerak cepat, mengubah insiden virtual gift menjadi medan pertempuran online yang panas. Kubu Dewi Persik memuji keberaniannya dalam menegakkan attitude dan profesionalisme. Mereka menganggap gimmick Ati Kodong sebagai pelanggaran batas dan sebuah upaya untuk mencari panggung dengan cara yang kurang elegan. Mereka mendukung argumen ketulusan yang diangkat oleh sang juri. Di sisi lain, kubu Ati Kodong membelanya sebagai suara rakyat. Mereka melihat Ati sebagai sosok yang berjuang melawan sistem penilaian yang mungkin tidak adil, menggunakan virtual gift sebagai bentuk protes kreatif. Mereka menuduh Dewi Persik baper dan terlalu serius menanggapi hal-hal digital. Pertarungan narasi ini menunjukkan bagaimana sosial media telah mengubah cara pandang kita terhadap kontes bakat. Dukungan digital kini sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat, daripada penilaian formal. Jok ringan. Pertarungan ini saking serunya, netizen sampai membuat polling dadakan. Siapa yang lebih baik, virtual gift atau virtual justice? Hasilnya imbang. Tapi yang jelas, trending topik malam itu menang telak dari semua berita politik. Perseteruan ini benar-benar menyingkap dinamika baru dalam persaingan showbiz modern. Gimmick atau pelanggaran etika. Diskusi panas di balik panggung. Di balik hiruk-pikuk panggung, diskusi panas pecah. Apakah tindakan Ati Kodong ini termasuk dalam kategori gimmick yang harus dimaklumi demi rating, atau ini sudah masuk ke area pelanggaran etika karena mencoba mempengaruhi opini publik dan voting? Para produser acara dan talent manager pasti pusing tujuh keliling. Jika ini dibiarkan, maka setiap selebriti bisa saja membajak kompetisi dengan hadiah tulus mereka, mengacaukan mekanisme acara yang sudah ditetapkan. Tanggapan keras Dewi Persik meskipun terdengar emosional, bisa jadi merupakan upaya untuk menyelamatkan integritas D Akademi 7 dari campur tangan pihak luar. Dia seolah menjadi penjaga gerbang yang memastikan bahwa kompetisi tetap berjalan sesuai koridor profesionalisme. Jok ringan. Tim kreatif acara kabarnya langsung rapat darurat untuk memutuskan apakah virtual gift termasuk suap atau hanya semangat digital. Hasilnya, mereka memutuskan untuk menambahkan kategori baru, hadiah terselubung paling kreatif di acara penghargaan tahun depan. Keputusan ini, yang dipicu oleh tanggapannya Dewi Persik, menunjukkan betapa tipisnya batas antara drama yang menghibur dan pelanggaran aturan yang serius. Dan yang terungkap selanjutnya adalah akhir yang menggantung. Efek domino, nasib kontestan dan drama rating. Insiden ini tentu saja memiliki efek domino yang langsung terasa. Pertama, pada kontestan yang menerima virtual gift. Mendadak dia menjadi sorotan ganda, berkat bakatnya dan berkat drama gift tersebut. Apakah ini akan membantunya atau justru memberinya beban mental ekstra? Kedua, pada rating acara. Terlepas dari kontroversi, drama Dewi Persik versus Ati Kodong jelas mendongkrak hype D Akademi 7. Di dunia pertelevisian, drama adalah oksigen. Rating melonjak tajam, membuktikan bahwa perseteruan selebriti, meskipun melanggar sedikit norma, adalah mesin pencetak uang yang efektif. Ini adalah dilema klasik, etika versus hiburan. Jelas, gimmick Ati Kodong dan counter-attack Dewi Persik telah mengubah dinamika kompetisi secara fundamental. Jok ringan, konon sejak insiden ini, setiap peserta D Akademi 7 mulai memasang watermark di jidat mereka. No virtual gift from Ati Kodong please. Cukup dukung pakai doa dan pulsa saja, biar aman dari damage Dewi Persik. Ini benar-benar membuat kita bertanya-tanya, apakah drama ini sengaja dirancang untuk menjaga agar penonton tetap terikat pada layar? Kesimpulan eksklusif, settingan atau perseteruan sejati. Setelah kami membongkar setiap lapisan dari virtual gift hingga tanggapan mengejutkan Dewi Persik, kita sampai pada pertanyaan ultimate. Apakah perseteruan ini sejati atau hanya settingan yang dirancang secara brilian untuk mendongkrak popularitas dan rating? Berdasarkan analisis kami terhadap timeline konflik lama dan reaksi emosional yang terekam, kami menyimpulkan bahwa meskipun timing pengiriman virtual gift itu mungkin disengaja untuk menciptakan hype, tapi reaksi keras Dewi Persik tampaknya sejati dan berakar pada konflik personal yang sudah lama terpendam.
Dewi Persik menggunakan momen gift sebagai kesempatan yang sempurna untuk menyelesaikan masalah lama di depan publik. Ini adalah perpaduan berbahaya antara drama sejati dan gimmick yang dimanfaatkan. Pada akhirnya, insiden ini mengekspos satu kebenaran yang tidak menyenangkan di industri hiburan. Kedua bintang ini, Dewi Persik dan Ati Kodong, berhasil memenangkan trending topik, tapi dengan harga yang mahal. Keraguan publik terhadap ketulusan dukungan di kompetisi dangdut. Jok ringan. Kami mengirimkan virtual gift ke tim produksi agar mereka mau membongkar chat grup rahasia mereka. Sayangnya, mereka hanya membalas dengan emotikon tertawa. Jadi kita serahkan kepada Anda, pemirsa setia Showbiz Insight. Apakah ini hanya gimmick yang lebay? Atau Anda melihat api persaingan yang membara di antara kedua diva ini? Tulis komentar Anda di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan kejutan showbiz berikutnya.